kan ada gejala utama. Jadi gejala utamanya itu batuk berdahak. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu sih sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang pasien itu ngakunya batuknya baru seminggu, padahal sudah sebulan. Padahal batuk ngomongnya batuk biasa, Bu ya. Ngomongnya batuk biasa. Itu kemudian ada gejala-gejala tambahan. Misalnya dia nyeri dada, kemudian nafsu makan. Anak itu dia tidak dapat menular tapi dia rentan tertular. Oh gitu. Ya, makanya ya mumpung sekarang ketemu ya, saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat, bagi masyarakat yang punya bayi, tolonglah dilindungi dulu bayinya. Jadi jangan sembarangan ada orang datang dicium gitu. Itu pengalaman kami menemukan pasien-pasien yang di bawah 1 tahun itu awalnya seperti itu. Oke. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Emir Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Program Officer Inisiatif Lampung, Inisiatif Lampung Sehat Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Pristi Wahyu Diawati, Sarjana Ekonomi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Emir sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, kegiatannya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah kegiatan kami lancar. Bu, saya di sini akan membawa tentang tentang TB Bu. Okay. TB kan yang kita tahu saat ini kayaknya TB lagi agak tinggi nih gitu kan. Nah, dari Ibu sendiri dari Program Officer Inisiatif Lampung Sehat itu seperti apa sih Bu TB itu, Bu? Penyakit TB sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bang Emir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Inisiatif Lampung Sehat. Oke, siap. Jadi kami itu bergerak di penanggulangan tuberkulosis itu sejak tahun 2009. 2009. Kemudian terus ke Bandar Lampung itu 2014. Waktu itu masih di SSR TB Aisyah namanya. Oh gitu. Ya, SSR TB Aisyah. Di tahun 2020 Aisyah tidak memperpanjang program dan dilanjutkan oleh Inisiatif Lampung Sehat. Jadi Inisiatif Lampung Sehat itu sejak tahun 2021 hingga sekarang. Tetapi orang-orangnya tetap sama. Kami tetap sama, hanya lembaganya saja yang beda gitu. Oh gitu, berarti sama dengan Aisyah gitu, Aisyah tidak melanjutkan program. Tidak lagi berarti Bu ya? Aisyahnya tidak, tetapi sekarang dilanjutkan oleh Inisiatif Lampung Sehat. Tetapi personilnya tetap sama. Oh, tetap sama. Tetap gitu. sama, ya tetap sama. Nah, saya program officer untuk Inisiatif Lampung Sehat Kota Bandar Lampung. Jadi kami itu wilayah intervensi kami itu di 20 kecamatan, 126 kelurahan dan 31 puskesmas. Kemudian sejak pertengahan tahun 2022 itu kami juga ada program tambahan namanya Public Private Mix. Jadi kami menggarap juga untuk pasien-pasien yang memang mereka awalnya melakukan diagnosis di rumah sakit maupun klinik. Oke. Bu, penanganan TB ini sendiri seperti apa sih Bu? Mereka yang terkena TB itu kan kebanyakan dari masyarakat marginal ya, banyak dari saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip tidak mampu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada sih mereka yang ekonominya mapan tapi mereka kena TB. Nah, untuk kasus TB itu tidak semudah yang kita bayangkan karena kita harus mencari. Jadi sangat jarang itu orang yang dengan sadar melakukan pemeriksaan baik dia ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Nah itu kami dari Inisiatif Lampung Sehat itu kita door to door. Oh, door to door. Ya, kami door to door. Kami saat ini punya 90 kader yang kita sebar di 20 puskesmas. Nah itu yang kami setiap hari kita melakukan
kalau di kami namanya active case finding. Jadi kami melakukan penemuan kasus secara aktif. Itu kader-kader kita sebar dan mereka sudah mendapatkan pelatihan bagaimana caranya supaya menemukan pasien-pasien tuberkulosis. Karena tentunya tidak mungkin teman-teman yang di puskesmas itu setiap saat harus keliling. Kalau mereka pergi dari puskesmas kan nanti puskesmasnya gimana gitu. Kan. Ya. Bu, tadi kan Ibu sebutkan ada 90 kader. Ya. 90 kader itu di mana Bu posisinya Bu? Di Bandar Lampung, di kecamatan mana? Ya. Kalau di Bandar Lampung itu ada 90 kader dan mereka tersebar di 20 kecamatan. 20 kecamatan di 31 puskes, karena di Bandar Lampung kan ada 31 puskes. Tetapi kalau untuk Provinsi Lampung itu ada sekitar 550 kader. Ya, jadi inisiatif Lampung Sehat itu wilayah kerjanya ada di 9 kabupaten kota, termasuk Bandar Lampung. 9 kabupaten itu mana saja Bu? 9 kabupaten kota itu Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Oke. Tapi kita lebih fokusnya di Kota Bandar Lampung ya, karena ibu kota provinsi Bu. Iya, saya di Bandar Lampung. Bu, kan bagaimana sih Bu para kader-kader ini bisa menemukan orang yang terkena penyakit TB sendiri saat mereka melakukan door to door itu, atau ada ciri-ciri khusus? Ya. Jadi gini, tanda-tanda orang kena tuberkulosis itu kan ada gejala utama. Jadi gejala utamanya itu batuk berdahak. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu sih sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang pasien itu ngakunya batuknya baru seminggu, padahal sudah sebulan. Padahal batuk ngomongnya batuk biasa Bu ya. Ngomongnya batuk biasa. Itu kemudian ada gejala-gejala tambahan. Misalnya dia nyeri dada, kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun. Terus ada ciri khas sebenarnya, dia berkeringat di malam hari meskipun tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ya, karena kuman TB-nya itu biasanya di malam hari itu dia menggerogoti paru-paru. Kemudian ada juga faktor risiko. Jadi faktor risiko itu mereka yang merokok. Kemudian saudara-saudara kita yang terkena diabetes mellitus. Karena sebenarnya kuman TB itu paling suka dia di media gula. Nah, makanya kan kalau biasanya yang DM terus gulanya nggak turun-turun, nggak terkontrol itu sekarang sudah dianjurkan untuk periksa TB. Kemudian ada teman-teman kita yang HIV itu juga salah satu faktor risiko mereka terkena tuberkulosis. Jadi kader itu sudah paham, sudah sangat paham, dan mereka melakukan namanya investigasi kontak. Investigasi kontak itu kalau ada satu pasien tuberkulosis itu akan di-screening di keluarganya. Keluarganya di-screening, terus di tetangga-tetangga sekitarnya di-screening. Nah, di situ mereka nanti akan melakukan wawancara, kemudian edukasi. Nah, dari situ kader-kader itu akan tahu, oh ini mereka yang bergejala TB. Nah, itu biasanya nanti sama kader diantar ke puskes untuk melakukan pemeriksaan dahak namanya. Gitu. Itu kalau TB jadi batuknya berdahak berarti Bu, atau kering? Berdahak, karena nanti dahaknya yang akan kita periksa. Oh, dahaknya periksa gitu. Berarti tadi batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Dadanya sesak. Dadanya sesak, kemudian. Dada saya sesak nih. Gitu. Sesaknya deg-degan. Deg-degan kayak itu. Ibu tadi sangat menarik tadi Ibu bilang mereka sudah dilatih, mereka sudah diberikan pemahaman tentang TB. Nah, bagaimana sih Bu cara pengobatannya nih? Ini kan masyarakat banyak belum tahu nih, misalnya kalau saya harus TB nih saya harus aktif minum obat kah atau harus aktif apa? Nah ini itu kan yang masyarakat belum tahu nih, itu bagaimana? Iya, jadi gini Bang Emir, jadi ketika kami melakukan telusur kasus lah, maksudnya kita menemukan penemuan secara aktif, kita dapat orang yang bergejala tadi, yang namanya suspek kalau di kami atau terduga TB itu kan kita periksakan nih. Ketika diperiksa dia positif tuberkulosis, itu akan kami dampingi pengobatannya. Nah itu terkadang mereka yang
TB-nya positif, itu biasanya mereka malu. Oke. Mereka merasa rendah diri, kemudian mereka mau mengawali pengobatan TB aja kayaknya sudah gimana gitulah, kenapa kok saya kena TB gitu. Nah ini peran kader-kader kami kelihatan sekali di situ bahwa mereka menguatkan pasien, kemudian mereka melakukan pendampingan pasien, bahkan obat juga diambilin sama kader biasanya di puskes, obatnya di puskes kan, obatnya di puskes itu. Kalau untuk orang-orang yang tertentu yang mereka memang ada yang sudah tua, kemudian ada yang tidak bisa ke puskes, itu diambilkan oleh kader. Nah pengobatan TB itu dibagi dua, ada pengobatan masa intensif, jadi dia minum obat setiap hari selama 2 bulan. Nah obatnya itu sekali minum itu per dosisnya itu berdasarkan berat badan, jadi satu tablet TB itu kan satu tablet isinya 4 komponen TB. Itu hitungannya untuk 15 kg berat badan. Jadi misalnya kalau kayak saya nih 80 kilo. Itu biasanya kalau di puskes itu dikasih sekitar 4 atau 5 gitu. Itu per kali minum ya, per kali minum. Sekali ya, diminum pagi hari dalam keadaan perut kosong. Oh gitu. Ya. Biasanya kalau minum obat kan harus makan dulu. Nah, biasanya kan makan dulu baru minum obat, tapi kalau TB tidak. Dia dalam keadaan perut kosong, karena kalau perutnya kosong itu penyerapan obat itu lebih efektif. Jadi kalau bahasa mudahnya nih ya, kalau dalam keadaan perut kosong itu simiko tuh, kuman TB itu dia masih dalam keadaan membuka mulut gitu. Jadi ketika ditimpa obat kan kena gitu. Itu diminum selama 2 bulan, setiap hari minum. Itu pagi saja tapi Bu? Boleh pagi, boleh malam, tetapi harus waktunya harus sama. Jadi kalau pagi, misalnya pasien memutuskan pagi ya pagi terus selama 2 bulan itu. Kalau malam gitu. Kalau misalnya nih Bu, kan Ibu bilang kan waktunya harus tepat. Iya. Nah, seandainya agak lewat 1 menit atau setengah jam itu harus ngulang lagi dari awal atau ya nggak apa-apa, kecuali kalau lewatnya sampai sebulan. Oh gitu, itu masih boleh berarti Bu ya? Boleh. Atau kalau misalnya ada emah biasanya kan ya, banyak yang kena emah ya. Ya nggak apa-apa, misalnya diminum nanti 1/4 jam lagi diminum 1, 1/4 jam lagi 1, nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat 2 jam minumnya. Oh gitu Bu. Jadi kalau lewat dari 2 jam? Ya tingkat efektivitas obatnya kan jadi berkurang. Ya. Berarti harus benar-benar. Jadi itu kan tadi Ibu bilang ada pengobatan kan ada 2. Ya. Ini yang intensif ya, intensif yang 2 bulan. Nah setelah selesai 2 bulan dia akan melanjutkan namanya fase lanjutan. Itu minumnya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Selama 4 bulan. Jadi kan 6 bulan kan, 6 bulan. Nanti setelah selesai ada namanya observasi, dilihat lagi masih ada nggak kumannya. Kalau dia sudah bersih, berhenti minum obat. Tapi ketika dia dilihat lagi masih ada kumannya, biasanya nih oleh dokter itu ditambah pengobatannya 3 bulan. Nah ini biasanya untuk pasien-pasien yang TB ekstra paru, jadi pasien-pasien yang misalnya kayak TB tulang, TB kelenjar, itu biasanya gitu, ada tambahan. Berarti TB itu bukan hanya di paru-paru saja Bu? Iya, di tempat lain juga bisa. Jadi terserah si mikonya itu mau kemana. Kalau dia mau hinggapnya di paru-paru ya TB paru. Nah ini yang sangat menular ya Mas ya. Jadi satu orang pasien TB itu bisa menular ke 15-20 orang di sekitarnya. Gitu. Jadi berarti untuk masyarakat yang rasanya batuk lebih dari 1 minggu ya? Lebih dari 2 minggu ya? Ya lebih dari 1 minggu nggak apa-apa. Lebih dari 1 minggu terus dadak yang sesak bisa langsung cek kesehatan di puskesmas Bu ya? Iya, atau kalau tidak hubungi kami. Nanti. Jadi masyarakat ya nggak perlu takut yang atau yang batuk selama 10 hari atau 10 hari lebih, yang dadanya sesak bisa langsung datang puskesmas atau hubungin ada ILS gitu kan, karena nanti akan dilakukan pendampingan gitu kan. Benar Bu ya? Iya, nggak perlu takut. Nanti misalnya nih ada masyarakat yang memiliki gejala-gejala seperti itu, hubungin kami saja, nanti akan kami datangi ke rumahnya. Ya, jadi nanti daha atau sputum itu nanti kami yang memeriksakan. Gitu. Ya. Bu, dari ILS sendiri itu sudah melakukan sosialisasi belum sih ke masyarakat?
ke masyarakat, terus ke kampus-kampus, ke sekolah gitu kan, tentang bahaya ini sendiri. Dan bahaya ini sendiri ini Bu ya, itu menyerangnya di usia berapa sih? Nah, Oh, baik. ini harus diketahui dulu nih. Iya. Kami rutin. Oke. Jadi kami ada kegiatan rutin yang pertama itu namanya investigasi kontak yang tadi saya sebutkan. Ketika kita menemukan pasien yang positif ya, Ya. itu akan kami screening keluarganya dan kontak di sekitarnya. Nah, karena biasanya dari pasien itu juga bisa menular gitu. Makanya sedini mungkin kami juga harus mencari ini nih ketularan dari siapa. Nah, kita harus kita screening. Itu setiap hari kader melakukan seperti itu. Jadi baik itu temuan kader maupun temuan puskes ya, juga pasien-pasien yang dari rumah sakit itu kan biasanya datanya diserahkan ke kami. Kami langsung lakukan investigasi kontak. Itu rutin setiap hari. Kemudian kami ada namanya penyuluhan. Penyuluhan itu rutin kami lakukan. 1 bulan itu sekitar 40 titik kami penyuluhan. Rutin itu setiap bulan. Jadi nanti kader bergantian ini penyuluhan. Itu kami fokuskan di titik-titik kantong-kantong TB. Itu terus kita juga melakukan penyuluhan kayak di pesantren, kemudian di panti asuhan, bahkan kemarin kita melakukan juga di LP, di LP juga kita, karena di LP juga tidak menutup kemungkinan banyak ada juga yang ada kena TB ya, TB, Bu ya. ya. Itu TB itu biasanya tuh apa dari faktor makanan atau apa nih Bu? TB itu penularannya sebenarnya dari kuman melalui percikan udara. Jadi ketika pasien tuberkulosis itu dia batuk atau dia bersin itu kan memancarkan apa namanya kayak cairan kayak cairan kayak dahak. Nah itu kalau sampai terkena orang yang memang daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa nanti berapa bulan kemudian bisa merasakan tertular. Iya, makanya kenapa pasien-pasien TB itu semakin kita cari semakin banyak ketemunya. Itu. Nah, jadi ada satu belum Ibu jawab, yang paling riskan itu di usia berapa sampai berapa tadi? Nah ini kalau temuan kami ya, temuan ILS itu di usia produktif. Jadi di usia 15 sampai 60 tahun. Itu banyak yang kami temukan. Nah, untuk berapa bulan ini kami juga agak kaget nih. Kami menemukan kasus TB anak yang peningkatannya lumayan tinggi. Gitu. Ya, jadi di semester 1 tahun 2022 itu kami temukan kasus TBC anak itu 78. Terus di semester 2, jadi dari bulan Juli sampai bulan Desember itu ada peningkatan jadi 166 anak untuk yang bulan Juli sampai Desember. Artinya setahun ini kita dapatkan 244 anak yang terkena TB dari yang kita temukan 1325 pasien TB yang ILS temukan. Itu 244 itu adalah pasien TBC anak. Berarti selama 1 tahun lalu kita tahun 2022 tahun 2022 totalnya ada 1325 pasien yang ditemukan oleh ILS ya. ILS saja ya. Dan 244 itu anak itu usia berapa? Anak kalau di program TB itu usia 0 sampai 14 tahun. Oh, gitu anak gitu ya. Tetapi paling banyak yang kita ketemukan itu anak usia 2 sampai 5 tahun. Bahkan ada yang 5 bulan juga kita temukan juga. 5 bulan sudah ditemukan. Itu berarti dari orang tuanya, Bu ya? Atau dari tetangga? Jadi gini, biasanya itu. Anak itu dia tidak dapat menular tapi dia rentan tertular. Oh, gitu. Ya, makanya ya mumpung sekarang ketemu ya, saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat, bagi masyarakat yang punya bayi, tolonglah dilindungi dulu bayinya. Jadi jangan sembarangan ada orang datang dicium gitu. Itu pengalaman kami menemukan pasien-pasien yang di bawah 1 tahun itu awalnya seperti itu.
Ini kami juga kemarin kita sampaikan ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, karena temuan ILS itu kok semakin tinggi gini gitu loh. Artinya kan kalau anak saja ditemukan banyak, artinya kan ada orang dewasa yang menular, betul, yang masih nyumput. Nah itu. Dan untuk 244 anak ini Bu, yang di tahun 2022 ini penanganannya sudah sampai mana dan tingkat kesembuhannya sudah seberapa banyak nih Bu? Yang 244 ini anak kami dampingi semua. Alhamdulillah sembuh mereka. Total yang sudah sembuh berapa dari 244? Kalau dari 244 ini yang 78 ini sudah sembuh semua. Oh, sudah sembuh semua? Sudah sembuh semua. Terus yang 166 ini kan ditemukan bulan Juli ya, Juli sampai Desember ini sebagian masih ada yang masih pengobatan. Ya, tetapi kalau yang temuan bulan Juli itu sudah mulai ada yang sembuh.